Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika materi himpunan kelas 7. Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai materi himpunan. Sebelum kita memasuki materi himpunan, ada baiknya kalian mengetahui tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan dapat yang pertama, memberi contoh dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu, kalian dapat menuliskan anggota himpunan dengan benar. Lalu, kalian dapat menyatakan himpunan dengan 3 cara, yaitu cara pertama yang akan kita pelajari nanti ada menyebutkan anggotanya, lalu dengan menggunakan kalimat, dan yang ketiga ada menggunakan notasi dengan tepat. Definisi himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang sudah didefinisikan dengan jelas. Langsung saja kita ke contoh himpunan. Nah, yang pertama, kalian bisa lihat kumpulan siswa yang lahir pada bulan September. Jadi, himpunan adalah kumpulan objeknya yaitu siswa yang didefinisikan dengan jelas. Artinya, dapat dihitung. Kumpulan siswa yang lahir pada bulan September, misalnya saja pada kelas 7. Siapa saja siswa yang lahir pada bulan September di kelas 7 dapat dihitung. Lalu, kumpulan binatang yang berkaki 4. Apa saja kumpulan binatang yang berkaki 4? Contohnya saja ada kucing, sapi, kambing, dan sebagainya. Lalu ada kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf A. Apa saja buah-buahan yang diawali dengan huruf A? Ada apel, anggur, alpukat. Lalu ada kumpulan siswa yang memakai kacamata di kelas 7C. Jadi kalian bisa menghitung. Itu yang dimaksud dengan didefinisikan dengan jelas ya. Selanjutnya ada contoh bukan himpunan. Yang pertama, kumpulan siswa yang pandai. Artinya tidak terdefinisi dengan jelas, sehingga bukan himpunan. Karena apa? Siswa yang pandai, apakah ia pandai di bidang matematika, atau di bidang seni, atau di bidang olahraga. Jadi tidak jelas ya. Lalu ada kumpulan siswa yang tinggi. Tinggi berdasarkan apa? Apakah tingginya di atas 150 atau di atas 200? Apakah itu termasuk tinggi? Jadi tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Selanjutnya yang ketiga adalah kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Pelajaran yang disenangi siswa kan tiap siswa berbeda-beda. Misalnya saja siswa A menyukai mata pelajaran matematika. Ada siswa lain yang menyukai mata pelajaran bahasa Inggris, lalu ada yang menyukai olahraga, seni, dan sebagainya. Jadi tidak terdefinisi dengan jelas. Selanjutnya, kita masuk contoh himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja sih contoh himpunan yang dalam kehidupan sehari-hari? Sangat gampang kita temui ya. Contohnya saja di sini ibu mengambil kelompok pedagang yang ada di pasar. Coba kalian amati. Kelompok pedagang yang ada di pasar apa saja? Yang pertama ada penjual sayur-sayuran. Nah, himpunan sayur-sayuran ini apa saja yang dijual pedagang itu? Ya, ada wortel, buncis, bayam, dan kecambah. Sehingga sayur-sayuran itu disebut dengan himpunan dan anggotanya bisa wortel, buncis, bayam, kecambah, dan masih banyak lagi ya. Selanjutnya ada himpunan buah-buahan. Ada pedagang buah-buahan. Anggotanya ada nanas, jeruk, apel, mangga, masih banyak lagi ya selain itu. Selanjutnya ada pedagang penjual ikan. Jadi ikan itu termasuk himpunan karena di dalamnya terdapat kumpulan ikan-ikan yang mana anggotanya ada nila, gurami, lele, dan mujair. Lalu ada himpunan bumbu dapur. Anggotanya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, lada, dan masih banyak lagi ya. Itu adalah contoh kehidupan dalam sehari-hari yang sangat mudah kita temui. Lalu ada anggota himpunan, itu adalah gambar mangga. Mangga merupakan anggota dari himpunan buah-buahan. Benar sekali. Lalu ikan. Ikan termasuk anggota dari himpunan apa? Ikan. Nah, berarti ikan nila ini bukan anggota dari himpunan bumbu dapur, karena ikan nila termasuk anggota dari himpunan ikan. Selanjutnya ada gambar kangkung. Kangkung merupakan anggota dari himpunan sayur-sayuran. Benar ya? Lalu, mangga adalah elemen dari himpunan buah-buahan
dan dilambangkan dengan mangga, elemen, buah-buahan. Jadi tanda huruf seperti huruf E ini adalah elemen atau anggota. Jadi mangga anggota dari himpunan buah-buahan. Selanjutnya yang di bawah tadi ada ikan nila. Ikan nila bukan dari himpunan bumbu dapur, melainkan dari himpunan ikan. Jadi nila bukan elemen dari himpunan bumbu dapur dan dilambangkan dengan nila bukan elemen atau bukan anggota dari bumbu dapur. Ya, ikan nila yang tadi bukan anggota, itu lambangnya adalah E, tapi dicoret seperti itu ya. Lalu kangkung adalah elemen dari himpunan sayur-sayuran dan dilambangkan dengan kangkung, elemen atau anggota dari sayur-sayuran. Nah, kalian bisa melihat lambang dari elemen atau anggota. Jadi, elemen atau anggota yaitu dilambangkan dengan huruf E, lalu yang bukan elemen atau bukan anggota dilambangkan dengan E juga, seperti huruf E, tetapi dicoret seperti itu. Lalu, kita masuk ke penulisan himpunan. Bagaimana penulisan himpunan? Yang pertama menggunakan huruf kapital. Lalu yang kedua dihubungkan dengan tanda sama dengan. Lalu yang ketiga menggunakan tanda kurung kurawal di awal anggota sampai di akhir anggota. Lalu antar anggota himpunannya itu dipisahkan oleh tanda koma. Kita langsung saja ke contohnya. Misalnya ada himpunan A. Nah, sesuai penulisan yang pertama, ke nomor 1, itu menggunakan huruf kapital. Jadi A ini menggunakan huruf kapital, di mana isinya ada Putri, Tony, Ahmad, Budi, Nia. Misalnya saja himpunan A ini adalah himpunan nama-nama siswa yang mendapatkan nilai ulangan matematika 100. Lalu habis ada huruf A, ada sama dengan. Ya, itu sesuai dengan penulisan yang nomor 2 ya, dihubungkan dengan tanda sama dengan. Lalu menggunakan kurung kurawal. Nah, setiap anggotanya menggunakan kurung kurawal di awal dan di akhirnya. Lalu ada antar anggota himpunan dipisahkan oleh tanda koma. Jadi di sini bisa kalian lihat Putri, Tony, Ahmad, Budi, Nia, dan seterusnya ya. Lalu contoh yang kedua nih, ya B-nya huruf kapital, lalu ada sama dengan. Setelah itu ada kurung kurawal, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, B ini, apa tadi nih? Tanda E, seperti huruf E, yaitu anggota atau elemen. Jadi B, anggota atau elemen dari himpunan bilangan asli. Kita ingat kembali bahwa bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari huruf 1 dan seterusnya, yang mana bilangan itu adalah bilangan positif. Selanjutnya ada himpunan C sama dengan titik, seterusnya ya, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Himpunan C ini yaitu adalah elemen dari himpunan bilangan bulat. Kita ingat kembali bahwa bilangan bulat itu adalah bilangan yang memuat dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Nah, jadi min 3, min negatif 2, negatif 1 itu dinamakan dengan bilangan bulat negatif. Lalu ada 0, selanjutnya ada 1, 2, 3 itu merupakan bilangan bulat positif. Lalu ada himpunan D. Himpunan D ini anggotanya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kita ingat kembali bahwa bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0 dan bilangan positif. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Selanjutnya ada himpunan E. Ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19, dan seterusnya. Yang mana kita ingat kembali bahwa bilangan prima. Ya, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya dapat dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya saja nih, kita ambil angka 7 nih contohnya. 7 dapat dibagi oleh bilangan 1 dan 7 itu sendiri, tidak bisa dibagi oleh yang lain lagi, ya kan? Nah, itu contoh penulisan
himpunan. Selanjutnya, menyatakan himpunan. Menyatakan himpunan ini terdapat 3 cara tadi ya. Yang pertama ada menyebutkan anggota himpunannya atau secara langsung, disebut juga dengan enumerasi. Contohnya saja tadi yang himpunan B. Anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini merupakan anggota dari himpunan B tadi. Lalu menyatakan himpunan yang kedua itu bisa juga menuliskan sifat anggota himpunan. Artinya anggota dari himpunan tersebut memiliki sifatnya apa, yaitu disebutkan di dalam kurung kurawal ini. Misalnya nih B, 1, 2, 3, 4, 5 tadi adalah bilangan asli yang kurang dari 6. Selanjutnya, yang ketiga menuliskan dengan notasi. Artinya menggunakan lambang, ya contohnya saja, yang mana B merupakan himpunan yang memiliki elemen X kurang dari 6, yang mana X tadi adalah elemen dari bilangan asli, atau X adalah anggota bilangan asli. Selanjutnya, ya terima kasih. Sampai berjumpa atau bertemu di video selanjutnya. Semoga kalian dapat memahami video pembelajaran pada hari ini. Dan jangan lupa terus belajar dan semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.